saya kecil, ya mungkin usia 8 tahun ya, 8 tahun, 9 tahun. Itu saya pernah di dalam rumah itu, ini nyata, jadi bukan bukan angan-angan begitu. Saya pernah di dalam rumah saat saya tidur, posisinya saya sudah bangun, cuman saya menghadap ke tembok ya. Jadi menghadap ke tembok begitu, saya sudah bangun, saya lihat ada cahaya yang sangat terang benderang. Cahayanya putih, bersih, namun tidak menyilaukan. Mungkin pengalaman yang lain lagi, saya pernah di rumah juga di kampung, itu pernah mendengar ada suara yang memanggil saya. Jadi ada panggilan suara, memanggil nama tentunya. Waktu itu mungkin hampir mendekati maghrib lah. Karena begitu. Sumber suara dari belakang rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi di channel Paguyuban Nur Ahad. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah pengalaman spiritual. Tentunya berkaitan dengan ini pengalaman spiritual orang yang pasti berbeda-beda ya. Cuman di sini kita akan membahas pengalaman saya pribadi. Nanti berkaitannya kita sambungkan dengan memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, masuk ke mungkin pembahasan pengalaman spiritual. Mungkin kita berbagi pengalaman ya. Jadi sebetulnya orang yang belajar spiritual atau belajar ilmuwan apapun itu jenisnya, bentuknya, tentunya itu membawa membawa dampak atau membawa hasil yang dia dapatkan itu karena berkat tirakat atau berkat upaya nenek, kakek atau bapak-bapaknya, maksudnya yang terdahulu ya, leluhur-leluhurnya. Jadi leluhur-leluhurnya yang mungkin kalau yang ulama, kiai tentunya kan pasti diawali dengan bapak dan kakeknya itu juga seorang kiai yang seperti itu. Begitu juga dengan kami pelaku spiritual juga begitu. Jadi kalau memang orang yang sudah biasa punya keturunan dari keluarga yang bapak-bapaknya, kakek-kakeknya pernah mempelajari pengetahuan yang demikian, tentunya akan lebih mudah untuk mencerna, untuk mendapatkan keilmuan yang diinginkan. Karena memang tirakatnya orang tua, tirakatnya kakek-kakeknya terlebih dahulu itu bisa mendorong pengetahuan orang yang belajar itu lebih mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke, berkaitan dengan ini, kalau saya pribadi dulu waktu saya kecil, ya mungkin usia 8 tahun ya, 8 tahun, 9 tahun. Itu saya pernah di dalam rumah itu, ini nyata, jadi bukan bukan angan-angan begitu. Saya pernah di dalam rumah saat saya tidur, posisinya saya sudah bangun, cuman saya menghadap ke tembok ya. Jadi menghadap ke tembok begitu, saya sudah bangun, saya lihat ada cahaya yang sangat terang benderang. Cahayanya putih, bersih, namun tidak menyilaukan. Saya pikir mungkin di rumah tersebut atau di rumah saya waktu itu mungkin lampunya diganti kan gitu. Karena seingat saya, sepengetahuan saya, lampu di rumah tidak seterang itu. Saya menghadap ke tembok. Saya cukup lama menghadap ke tembok melihat sinar yang cukup sangat terang itu. Setelah saya sudah cukup lama melihat, mungkin ada kali 2 menit 3 menit lah, saya melihat ke tembok yang sinarnya terang benderang tadi. Akhirnya karena penasaran, saya palingkan muka ke arah sumber cahaya. Ternyata saat saya palingkan muka begitu, ternyata ruangan yang saya tempati atau di dalam rumah tadi gelap gulita, tidak ada pencahayaan sama sekali. Saat saya lihat ke tembok lagi, ternyata juga sudah tidak ada sinar, sudah gelap gulita. Kan begitu. Itu sebetulnya juga
cukup menjadi pemikiran saya sebetulnya apa, cahaya apa kan begitu. Cuman berkaitan dengan itu ya kita mengartikannya agak susah ya, karena bisa dibilang itu kalau orang yang punya kepercayaan ya mungkin sinar wahyu atau apa ya, kita nggak tahu lah. Intinya hal seperti itu yang kami dapati kan begitu. Mungkin pengalaman yang lain lagi, saya pernah di rumah juga di kampung itu pernah mendengar ada suara yang memanggil saya. Jadi ada panggilan suara memanggil nama, tentunya waktu itu mungkin hampir mendekati maghrib lah, karena begitu sumber suara dari belakang rumah. Saya pikir suara bapak saya, karena saya hafal betul suara bapak saya. Dan saya juga pikir itu ya betul real bapak saya karena manggil saya. Setelah saya ke belakang rumah, saya cari, ternyata tidak ada. Saya pikir bapak saya pulang kerja manggil saya. Ternyata tidak ada. Saya cari-cari nggak ada. Selang 2 jam setelahnya baru bapak saya pulang. Saya tanya, sudah manggil dari tadi kok baru kelihatan Pak. Nah, pengakuan bapak saya, enggak, saya baru nyampe. Saya ceritakan pengalaman saya, pesan bapak saya, jangan dijawab kalau ada panggilan seperti itu. Nah, ini juga menjadi pengalaman kita semua, menjadi pelajaran kita semua. Kalau memang ada panggilan suara atau apapun itu, tapi tentunya ini berkaitan dengan spiritual yang bisa kita terapkan juga di hari-hari biasa ya. Kalau kita belum yakin pasti sumber suara, jadi jangan dijawab. Eh, saya ulangi ya, kalau seandainya kita belum tahu betul sumber suara itu asalnya dari mana atau betul-betul siapa yang manggil, itu jangan dijawab dulu, kita pastikan dulu. Karena kalau ini berkaitan dengan makhluk halus, itu nanti akan mengganggu kesehatan kita kalau kita melihatnya dari segi spiritual tentunya ya. Kalau seandainya biasa ya, ini kan biasa kita di dalam rumah dipanggil sama orang di luar rumah kan, kita langsung jawab. Ya memang kalau ada orang yang manggil itu kita segera menjawab itu baik. Namun resikonya ya kalau memang seandainya yang manggil kita itu bukan dari bangsa kita, dari bangsa yang lain, yang kita maksud mungkin jin di sini, itu nanti efek dari kita menjawab panggilan tadi itu banyak. Karena kalau kita jabarkan itu sangat mungkin melebar ya, berkaitan mungkin dengan apa, korban. Korban gini maksudnya. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang tidak senang dengan seseorang atau keluarga seseorang, itu bisa mengakibatkan celaka orang tersebut melalui media makhluk halus. Caranya seperti itu. Jadi cuman dengan memanggil saja. Kalau dia manggil terus dijawab sama yang dimaksud, itu akibatnya fatal. Ya minimal bisa mengakibatkan sakit parah. Seperti itu. Dengan pengalaman yang lain lagi, tentunya berkaitan dengan spiritual, saya pernah melihat, ini masih masih nyata, maksudnya saya melihat betul dengan mata saya, dengan rasa saya pernah merasakannya itu paling tidak 2 kali lah. Jadi di pagi hari dan di malam hari. Itu kalau pagi mungkin kisaran jam 9, jam setengah 10 lah. Kalau malam hari itu mungkin jam 1, jam 2 malam. Itu saya melihat langit langit yang kita yakini sangat tinggi, tidak mungkin bisa terjangkau. Itu saya lihat dengan mata, saya rasa dan saya yakini dengan hati itu dekat sekali dengan atap, dengan genting lah, maksudnya di atas kepala itu dekat sekali. Kemungkinan jaraknya cuma antara 5 sampai 10 meter lah, sangat dekat sekali. Itu kelihatan dengan mata, itu bukan perasaan. Ya mungkin kalau orang bahasa mengartikan mungkin orang ini halu atau mungkin imajinasinya saja atau bagaimana. Ya itu pendapat orang, monggo nggak apa-apa.
Cuman memang fakta yang saya rasakan seperti itu, langit sangat dekat sekali. Ya kami meyakini dekatnya langit itu insya Allah menjadikan doa kita lebih cepat dikabulkan kan gitu. Cuman berkaitan dengan dikabulkan dan tidak dikabulkannya doa tadi kan, ya tentunya Allah yang memberikan yang terbaik untuk kita apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kita tidak terlalu berprasangka yang oh ini begini ini begitu, tidak. Gitu. Cuman itu sebetulnya yang paling utama bagi saya pribadi bukan masalah doa kita tersampaikan atau tidak tersampaikan. Yang paling utama bagi saya adalah kita meyakini begitu luas, begitu besar rahmatnya Allah. Itu menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan kebesaran Allah yang patut kita yakini kebenarannya dan menambahkan fondasi iman kita kepada Allah. Seperti itu. Mungkin satu lagi ya pengalaman yang mau saya sampaikan. Sebetulnya banyak, pengalaman itu banyak. Namun kalau dijabarkan, disampaikan satu-satu, ya kayaknya cuman jalan sepihak saja. Akhirnya cuman kayak omong kosong lah. Karena memang ya adanya seperti itu. Jadi itu murni yang saya rasakan. Mungkin yang satu saja lagi yang terakhir yang saya rasa ini menambahkan bobot iman. Bobot iman saya pribadilah tentunya meyakini kebesaran Allah. Kita sesama umat muslim tentunya meyakini di saat kita umat muslim melakukan ijab kabul pernikahan tentunya itu disaksikan oleh malaikat dan disaksikan oleh Allah. Saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi saat ada keluarga atau saudara yang ijab kabul, itu saya melihat tentunya kalau ini mungkin berkaitan dengan batin ya. Saya melihat dengan batin saya itu ada ribuan, mungkin ya kalau dihitung mungkin 70 ribuan kali, tapi saya nggak tahu pasti jumlahnya berapa. Jadi kalau waktu itu yang ijab kabul itu kan yang menyaksikan cuman mungkin ya antara 70-80 orang lah yang dari kita manusia. Cuman saat mau dimulai ijab kabul itu ada sinar putih dari langit. Jadi seperti langit yang agak mendung terus terbuka sama sinar matahari begitu. Jadi ada sinar yang turun begitu. Tahu-tahu di semua tempat di area di situ itu ada sesosok kayak wujudnya seperti manusia, cuman pakai jubah putih semuanya. Bahkan maksudnya tidak hanya di tanah, bahkan ada yang sampai di atap genting, saking banyaknya. Itu menyaksikan itu tadi, ijab kabul tadi. Itu menambah rasa iman saya. Kalau memang betul ijab kabul itu luar biasa, karena itu perjanjian tidak hanya dengan akad manusia dan manusia, tapi itu perjanjian kita yang melakukan ijab kabul, melakukan akad dengan Allah. Karena kalau secara manusia kita ijab kabul mempersaksikan, jadi kita mengalih tanggung jawab. Jadi dari orang tua si perempuan menjadi tanggung jawab kita, kan begitu. Cuman perlu diketahui saat kita ijab kabul itu termasuk kita siap menanggung doa, bukan doa ya, kita siap menanggung dosa istri setelah kita terima ijabnya. Dosa berkaitan dengan perilaku yang mungkin kurang baik atau mungkin apapun itu bentuknya yang menyimpang dari aturan agama, itu menjadi tanggung jawab kita, dan mungkin tanggung jawab nanti calon anak kita juga kita akan pertanggungjawabkan. Makanya menjadi seorang suami itu tanggung jawabnya besar luar biasa, karena itu tadi berkaitan dengan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat, tidak hanya dunia saja.
Kalau dunia ya mungkin paling begitu saja karena berkaitan dengan ya kehidupan sehari-hari lah. Cuman kalau akhirat ini yang berat, pertanggungjawabannya berat. Itu yang menjadikan rasa saya cuman waktu tadi waktu melihat waktu saat atau hijab kabul, melihat hal-hal yang seperti itu, saya cuman bisa bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saat ditanya sama orang yang dekat dengan saya nggak jawab ya, saya cuma bilang apa-apa, saya bilang karena kan saya bilangnya cuma Allah Akbar karena kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Mungkin uh, itu ya sekilas yang perlu atau bisa saya bagi berkaitan dengan pengalaman spiritual saya. Karena mungkin ya bukan mungkin, pasti pengalaman orang satu dengan orang yang lain pasti banyak berbeda. Mungkin juga ada yang punya pengalaman lebih spektakuler, maksudnya lebih lebih luar biasa untuk menambah tegaknya iman, menambah tegaknya rasa pada Allah yang mungkin banyak. Intinya apa? Intinya apapun yang kita alami di dunia ini, kita sandarkan semua kebenaran hanya milik Allah. Kita nisbatkan ke kebaikan. Jadi tidak perlu kita memikirkan yang terlalu aneh-aneh. Intinya berarti apapun yang terjadi itu merupakan adalah kebesaran Allah yang nyata. Itu saja. Terakhir yang perlu saya selalu ingatkan, kebenaran yang hakiki hanya hak milik Allah. Manusia hanya sebatas pengetahuannya saja. Nah, karena itu kalau ada ucap salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.